Masih ramai kunjungan Messi di Gedung Putih. Ujian Igor Tudor belum rampung. MU bidik dana 80 juta euro dari dua penyerangnya. Wow, Madrid bidik Allegri. Ya, langsung saja kita simak Spasi Football Tonight edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out. Messi atau Pele? Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut memberikan pandangannya dalam perdebatan klasik dunia sepak bola mengenai siapa yang lebih hebat antara Lionel Messi dan Pele. Trump menyebut dirinya mulai mengikuti sepak bola sejak era Pele. Namun, ia juga menilai bahwa Messi memiliki kualitas yang bahkan bisa saja melampaui legenda Brasil tersebut. Trump puji Ronaldo dan Messi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berbagi cerita tentang percakapannya dengan sang putra terkait kehadiran dua ikon sepak bola dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Trump menyebut kedua pemain tersebut sebagai atlet luar biasa dan juara besar dalam olahraga mereka. Ia juga memuji dedikasi serta kecintaan mereka terhadap sepak bola yang menurutnya menjadi kunci kesuksesan mereka di level tertinggi. Tottenham terpuruk, ujian Igor Tudor belum rampung. Awal kepemimpinan Igor Tudor di Tottenham belum berjalan mulus. Spurs harus menelan 3 kekalahan beruntun, yakni kalah 4-1 dari Arsenal, tumbang 2-1 saat menghadapi Fulham, dan kembali takluk 3-1 dari Crystal Palace. Tekanan pada Tudor berpotensi semakin besar karena Tottenham akan menghadapi jadwal berat, yakni 2 laga melawan Atletico Madrid di Liga Champions, serta 1 pertandingan tandang ke markas Liverpool. Tottenham harus sadar posisi di klasemen. Dominic Solanke menyampaikan pesan tegas kepada rekan setimnya setelah kekalahan 1-3 dari Crystal Palace di Premier League. Hasil tersebut membuat Spurs semakin terpuruk dan kini hanya terpaut 1 poin dari zona degradasi. Solanke mengungkapkan bahwa tim langsung menggelar pertemuan di ruang ganti usai pertandingan untuk mencari solusi dari krisis yang dialami. Ia menegaskan Tottenham harus berhenti mencari alasan dan mulai berjuang keras di setiap laga agar bisa keluar dari situasi sulit di sisa musim ini. Janji Michael Carrick. Carrick menyebut bahwa kekalahan atas Newcastle bakal jadi ajang untuk skuad setan merah berbenah. Ia berjanji akan mempersiapkan laga berikutnya dengan lebih baik sehingga mereka bisa kembali ke jalur kemenangan. MU sendiri baru bermain di pekan depan di mana mereka akan menjamu Aston Villa di Old Trafford pada tanggal 15 Maret mendatang. MU bidik dana 80 juta euro dari dua penyerangnya. Manchester United menargetkan pemasukan sekitar 80 juta euro dari penjualan Rasmus Højlund dan Marcus Rashford pada bursa transfer musim panas. Saat ini Napoli sudah membayar biaya pinjaman 6 juta euro untuk Højlund dan memiliki opsi pembelian 44 juta euro yang diyakini akan diaktifkan. Sementara itu, Barcelona masih melanjutkan negosiasi untuk merekrut Rashford dengan nilai transfer sekitar 30 juta euro. Arda Güler alami paceklik gol di Real Madrid. Arda Güler sedang menjalani periode sulit dalam karirnya bersama Real Madrid. Gelandang muda asal Turki itu tercatat telah melewati 32 pertandingan tanpa mencetak gol. Sejak Oktober, Güler sudah melepaskan 49 tembakan, namun hanya 17 yang tepat sasaran. Statistik tersebut menunjukkan betapa sulitnya sang pemain menemukan kembali ketajamannya di depan gawang dalam beberapa bulan terakhir.
Masa depan Stoltenberg jadi sorotan. Nico Stoltenberg kini menjadi target utama Real Madrid. Bek muda ini menyadari minat kuat dari raksasa Spanyol dan memilih untuk mengambil waktu sebelum memutuskan masa depannya. Sementara itu, Dortmund berusaha memperpanjang kontraknya yang saat ini berlaku hingga 2027, guna mempertahankan salah satu talenta pertahanan terbaik mereka. Situasi ini membuat masa depan Stoltenberg menjadi salah satu cerita transfer paling menarik yang akan diikuti banyak penggemar sepak bola musim panas ini. Madrid bidik Allegri. Real Madrid dilaporkan tengah mempertimbangkan Massimiliano Allegri sebagai pelatih kepala untuk musim 2026-2027. Florentino Perez disebut lebih memilih pelatih berpengalaman dibanding mengambil resiko dengan pelatih muda. Rekam jejak Allegri bersama Juventus dan AC Milan jadi salah satu alasan utama namanya masuk dalam pertimbangan. Kini muncul pertanyaan besar, apakah Allegri adalah sosok yang tepat untuk memimpin Real Madrid di era berikutnya? Talenta muda Jerman masuk radar Chelsea musim panas. Chelsea bersiap membuka pembicaraan langsung dengan Bayern Munich untuk merekrut bintang muda Jerman Alexander Pavlovic pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea melihat Pavlovic sebagai talenta masa depan yang bisa memperkuat lini tengah dan memberi energi baru bagi skuad. Klub London Barat itu berharap bisa mengamankan kesepakatan sebelum klub-klub Eropa lain ikut bersaing, menjadikan transfer ini salah satu momen paling menarik di pasar musim panas nanti. Guardiola tegaskan Manchester City belum menyerah. Manajer Manchester City Pep Guardiola menegaskan bahwa anak asuhnya itu masih belum menyerah untuk bisa merebut posisi Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris setelah gagal mendekatkan selisih poin mereka dengan The Gunners. Guardiola juga menegaskan bahwa perjalanan mereka musim ini masih panjang dan menolak menyerah begitu saja, baik di Liga Inggris maupun ajang lainnya. Donyell Malen raih penghargaan pemain terbaik Serie A Februari. Bintang baru AS Roma, Donyell Malen telah dianugerahi gelar pemain terbaik Serie A bulan Februari. Pemain asal Belanda ini menjadi sosok paling bersinar di Liga Italia bulan lalu, menunjukkan performa luar biasa sejak bergabung pada jendela transfer Januari. Selama bulan Februari, Malen mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan, menjadikannya pemain kunci dalam ambisi Roma untuk lolos ke Liga Champions. Maret akan jadi periode krusial bagi perjalanan Milan. Pelatih AC Milan Max Allegri meyakini jika bulan Maret nanti akan jadi periode paling krusial bagi perjalanan timnya dalam kompetisi Serie A musim ini. Allegri memiliki pandangan filosofi tentang pentingnya kondisi fisik dan mental pemain di bulan ketiga ini. Ia menilai bahwa bulan Maret adalah waktu penentuan nasib sebuah tim. Christian Vieri ingatkan Inter Milan. Christian Vieri mengingatkan Inter Milan untuk tidak meremehkan AC Milan menjelang pertemuan kedua tim di akhir pekan mendatang. Inter sedang dalam performa impresif di Serie A. Meski demikian, kedua tim sama-sama kuat dan derby selalu menjadi pertandingan spesial. Apapun bisa terjadi, Anda harus tetap fokus, kata Vieri. Como diambang lolos kompetisi Eropa. Cesc Fabregas mengungkapkan satu fakta saat Como diambang lolos ke kompetisi Eropa musim depan. Sosok yang pernah menimba ilmu di Barcelona itu mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah memasang target atau berekspektasi membawa Como sebagai klub yang mentas di panggung Eropa. Fabregas hanya ingin membuat ekosistem yang baik dan lingkungan yang cocok dengan kepelatihannya.
Carnesecchi berpanjang kontrak di Atlanta. Marco Carnesecchi, penjaga gawang berbakat milik Atlanta, dikabarkan telah mencapai kesepakatan verbal untuk memperpanjang masa baktinya di klub yang bermarkas di Bergamo tersebut. Kiper berusia 25 tahun ini siap menandatangani kontrak baru yang akan mengikatnya hingga Juni 2028. Dalam 38 pertandingan di berbagai kompetisi, Carnesecchi berhasil mencatatkan 14 clean sheet dan hanya kebobolan 38 gol. Barcelona berpotensi raih 10 juta euro dari transfer Roque. Vitor Roque menunjukkan performa impresif sejak kembali ke Brasil. Chelsea dikabarkan siap menggelontorkan 50 juta euro untuk membawa Roque kembali ke Eropa. Jika kesepakatan terjadi di angka 50 juta euro, Barcelona berhak atas 10 juta euro. Namun mengingat kemungkinan nilai transfer yang lebih tinggi, klub Katalan tersebut dapat meraih keuntungan yang cukup besar. Zidane minim kerja taktis di Real Madrid. Mantan bintang Real Madrid Gareth Bale mengungkapkan beberapa pernyataan mengejutkan mengenai masa-masanya di klub ibu kota Spanyol tersebut. Ketika membahas Zidane secara spesifik, Bale mengungkapkan bahwa pelatih asal Prancis itu tidak terlalu fokus pada taktik. Hal ini mungkin menjelaskan keluhan beberapa pemain Real Madrid tentang pendekatan Alonso yang dianggap terlalu teknis. Harry Kane layak jadi duta Bundesliga. Mantan pemain serta pelatih Bayern Munich Jurgen Klinsmann menilai bahwa striker andalan di Bavaria asal Inggris, Harry Kane bisa menjadi duta bagi kompetisi Bundesliga. Hal itu tak lepas dari kehebatan yang telah ditunjukkan oleh Kane. Kane berhasil mencetak 130 gol hanya dari 133 penampilannya di semua kompetisi bersama di Bavaria. Jelas itu merupakan statistik yang luar biasa bagi Kane. Terlebih ini adalah pengalaman pertamanya bermain di luar Inggris. Bayern Munich antisipasi pensiunnya Manuel Neuer. Masa depan Manuel Neuer bersama Bayern Munich masih abu-abu karena beberapa laporan mengklaim bahwa penjaga gawang senior itu akan pensiun setelah musim 2025-2026 ini berakhir. Jonas Urbik digadang-gadang bakal menjadi kiper utama Bayern untuk menggantikan Neuer. Bayern juga akan mendatangkan satu kiper berpengalaman untuk menjadi pelapis bagi Jonas Urbik di masa depan. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!